Halo, selamat datang kembali di channel saya. Masih di tutorial cara membuat aplikasi toko online. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah fungsi di mana kita bisa membatalkan transaksi, kita bisa konfirmasi transaksi, kita bisa proses, terus kita kirim juga menjadi kayak statusnya menjadi dikirim kayak gitu. Kalau kita lihat dari web backend-nya di sini misal ini untuk transaksi yang 8 juta aku batalin, jadi dia langsung otomatis batal. Terus kalau misalnya yang transaksi 2 juta ini aku proses, maka dia akan menjadi diproses. Nah, ini kalau kita mau kirim, kita klik aja kirim, maka nanti statusnya akan dikirim. Kalau mau diselesaikan, tinggal kita klik aja selesai, nanti dia akan selesai. Nah, selanjutnya harusnya itu ketika kita melakukan action, di mana action itu kayak misal tadi ya kita proses, harusnya dari sisi Android-nya ini atau sisi user akan dikasih tahu bahwa pesanan udah dikirim. Nah, seperti itu. Untuk cara memberitahukannya itu kita biasanya menggunakan yang namanya push notification. Jadi kalau kita di Tokopedia atau Bukalapak, Shopee segala macam, kalau kita ada pesan suatu barang dan pesanannya itu udah dikirim, maka kita akan mendapatkan push notification bahwa statusnya itu pesanan kita sudah dikirim. Nah, ini kebetulan nggak ada notifikasi sama sekali. Oke, langsung saja tanpa terlalu banyak intro, caranya bagaimana. Di sini untuk langkahnya cukup panjang karena di sini kita harus coba di sini ya kita buka di web dokumentasinya Firebase. Kita menggunakan Firebase apa ya, push notification kalau nggak salah. Oke, di sini teman-teman buka yang Firebase Cold Messaging. Ini teman-teman buka. Nah, di sini dia akan ada segala informasi apa sih itu Firebase Cold Messaging. Nah, di sini kita buka pada bagian Android. Ini aku besarin sedikit. Di Android ini klik yang setup an Android client. Nah, di sini kita akan dikasih tutorial, kasih tahu bagaimana caranya untuk mengkonfigurasi Firebase ke project kita, bagaimana konfigurasinya, bagaimana kita untuk mendapatkan notifikasinya segala macam. Nah, langkah pertama kita harus buka dulu Firebase console-nya. Nah, untuk buka Firebase console ini di sini teman-teman buka go to console. Ini aku klik kanan, go to console. Nah, di sini by default kita belum ada project sama sekali. Teman-teman langsung aja create project. Projectnya itu teman-teman kasih nama bebas terserah, tapi bukan nama ya project terserah ya. Di sini aku kasih nama misal tutorial. Oke, tutorial toko online misalnya. Toko online. Online. Oke, accept, terus continue. Continue, terus pilih aja analytic location. Pilih Indonesia misal. Nah, ini Indonesia, terus accept lagi, create project. Nah, nanti akan ke create projectnya. Tunggu sejenak. Oke, di sini untuk projectnya sudah berhasil ke create, klik aja continue. Nanti akan diarahkan ke project tutorial toko online. Kayaknya ini harusnya nggak usah pakai tutorial ya, karena di sini kita harus membuat sebuah bukan project ya, apa namanya, kayak sub project gitu. Jadi kita pilih yang Android karena base kita adalah Android, kita harus meregistrasi Android app kita. Nah, yang akan kita masukkan di sini registrasi app Android package name. Di Android package name yang akan kita masukkan adalah teman-teman buka aplikasinya, terus di sini itu buka aja salah satu activity. Nah, di sini kalau teman-teman lihat com.inyongtisto.toko online. Nah, itu adalah package yang harus teman-teman masukkan. Jadi di sini aku copy com.inyongtisto.toko online. Nggak pakai activity ya, karena ini adalah extend package-nya. Sedangkan package utamanya adalah com.inyongtisto.toko online. Oke, teman-teman masukkan aja di sini. Terus nama apps-nya misal toko online. Terus debug significant certificate SHA ini teman-teman bisa dapatkan di pojok sini itu ada Gradle. Terus teman-teman buka toko online app tax build, terus bukan di Android signing report. Jadi saya ulangi, di Gradle teman buka toko online, terus habis itu
Ya ini sesuai dengan nama project teman-teman sih. Terus buka app di dalam task, buka Android, terus double klik aja di Signing Report. Nah di sini nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa, nggak tahu ini kode-kode gitu. Nah teman-teman pilih yang SHA1. SHA1 ini teman-teman copy dari SHA1.2. Ini teman-teman copy, terus teman-teman masukkan ke dalam debugging signing report. Nah udah, terus registrasi app, tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau udah selesai teman-teman bisa langsung download Google Service Station ini. Tunggu. Nah kalau udah ke download bisa dibuka show in folder. Nah ini udah ke download, ini teman-teman copy, teman-teman taruh di dalam project Android teman-teman semua. Jadi di sini teman-teman buka aja app ini, klik kanan, terus habis itu show in explorer. Nah teman-teman bisa taruh di dalam, di sini keterangannya itu kalau di dalam project, di dalam app. Jadi teman-teman taruh di dalam app, buka projectnya, terus app taruh aja di sini untuk Google Service-nya. Setelah itu next lagi. Nah, di sini disuruh menambahkan add Firebase SDK. Di sini teman-teman tambahkan kelas bla 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 ini di dalam project build. Ini berarti ini teman-teman copy aja dulu. Terus teman-teman tambahkan di dalam project build project. Nah, di sini ada keterangannya, kelas di bawahnya sini di dalam dependency di baris kelas-kelas patch ini taruh aja di bawahnya. Terus setelah itu di sini untuk all project Google tambahkan, ini udah ada by default, udah ada, jadi lupakan aja. Setelah itu ini move ke Kotlin. Jangan lupa teman-teman ini centang yang Kotlin ya. Terus di sini ada lagi yang perlu ditambahkan adalah add this line apply plugin bla bla bla. Ini teman-teman copy, terus teman-teman taruh di build module di paling atas. Nah di sini di bawah apply kpt ini teman tambahkan. Terus setelah itu di dalam dependency ini teman-teman harus tambahkan dua ini, copy lagi. Terus di bawahnya teman-teman taruh aja misal Firebase, buat biar tahu kalau ini tuh untuk Firebase. Terus satunya lagi yang implement Google Firebase Analytics ini juga di copy juga, taruh di bawahnya. Oke, terus jangan lupa disinkronisasi dulu. Ini aku tutup aja, teman-teman sinkronisasi, tunggu sampai proses sinkronisasi selesai. Oke, di sini pada kasus saya sinkronisasi udah selesai. Terus kita kembali ke Firebase, terus kita next saja. Terus setelah itu continue to console. Nah, oke, untuk pada bagian konfigurasi Firebase kita kembali lagi ke setup Firebase yang code messaging ini. Di sini kita harus meneruskan. Di sini kan untuk create Firebase project ini tadi kita udah, registrasi your apps ini juga kita sudah. Di sini yang kita lakukan tadi ini dependency segala macam ini, sebentar, ini udah punya. Oh ya, class patch ini tadi juga udah. Terus apply ini juga sudah. Nah di sini kita untuk melanjutkan Firebase, di sini ada tambahan lagi karena kita kan mau menambahkan untuk yang messaging atau yang push notifnya. Nah untuk push notifnya itu kita copy ini, terus kita masukkan ke project kita lagi tadi. Jadi yang kita butuhkan tadi ada Firebase BOM sama analitik doang. Nah di sini kita ada tambahan satu lagi untuk yang messaging. Nah ini kita sinkronisasi lagi ulang, tunggu sampai sinkronisasi selesai. Oke, di sini udah selesai tersinkronisasi. Terus kita kembali lagi ke setup ke web browsernya. Di sini ke bawah lagi edit your app manifest. Nah di sini kita harus tambahkan service ini di dalam manifestnya. Copy aja dari sini, copy, terus kita ke manifest, kita buka manifestnya. Bentar, di sini kita ada contohnya, coba kita klik ini Android manifest ini.
nanti akan diarahkan ke contoh manifest yang sudah ada. App, oke, berarti di dalam app ini, oke, kita back lagi, kita ke Android Studio kita di dalam application, jangan di luar ya. Dalam application ini, nah di sini dia akan ada error Java baba ini. Kita harus membuat kelas baru. Kelas barunya itu name-nya kita samain aja yang ada di sini, My Firebase Messaging Service. Kita membuat package baru namanya misal Firebase. Nah, kita buat kelas baru di sini. Kelas namanya My Firebase bla bla bla. Oke, udah. Terus kita kembali ke manifest. Di sini kita panggil My Firebase kita. Caranya kok tinggal kalau pengen mudah nih, copy aja, copy terus taruh di sini. Kok nggak ketemu ya? Di sini, oh ya, di sini di My Firebase ini kita harus implementasi. Bentar, kita lihat di setup Firebase-nya lagi. Di setup Firebase ini kita harus coba di sini kalau nggak salah ada keterangannya. Ini di My Firebase ini, teman-teman klik kanan, open aja. Nanti di sini ada keterangannya. Nah, ini teman-teman harus tambahkan Firebase Messaging Service. Jadi nanti Firebase Messaging Service, baru dia di manifestnya dia nggak error atau ketemu kayak gitu. Oke, coba kita kembali lagi ke webnya, kita ke setup Firebase, kita kembali ke manifest tadi. Ini kan kita sampai sini tadi di service. Terus di sini kita harus tambahkan juga dua ini. Kita copy aja. Kita copy, kita tambahkan juga di manifest. Kita taruh di bawahnya. Nah, ini untuk IC. Di sini kita bisa pakai IC launcher foreign ground. Nah, seperti ini. Nggak apa-apa. Untuk sementara pakai ini aja dulu. Terus next lagi di sini kita di metadata ini kita copy, kita taruh di manifest juga. Nah, ini kalau teman-teman stringnya ini masih error, teman-teman bisa rebuild projectnya. Jadi nanti biar dia nge-generate untuk default notification channel ID-nya. Tunggu aja sampai ininya selesai. Dan di sini error karena channel ID nggak ketemu. Coba ini kita komen aja dulu. Terus di sini ada error. Biarkan aja dulu, coba kita rebuild lagi. Oke. Nah, di sini error, ternyata kita harus menyelesaikan ini errornya. Kenapa dulu? Dia butuh cross bla 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 override. Ini kita coba buka dulu di setup Firebase, terus di quick start yang kita buka tadi pada bagian extend Firebase ini. Kita harus tambahkan ini on new token ini, override on new token. Jadi di sini on new token masih error. Terus apa lagi ya? On message received. On message received. Oh, ternyata kita kurang menambahkan konstruktornya, jadi kurang buka kurung tutupnya belum kita tambahkan tadi, makanya error. Coba sekali lagi kita rebuild supaya kita bisa mendapatkan ini default notification channel ID-nya. Bentar, tunggu sampai firstnya selesai. Di sini udah selesai, coba uncomment dan masih belum ada. Coba di sini generate value ternyata namanya itu. Di sini kita punya kita dapat beberapa ID sebenarnya, tapi untuk default notification channel ID ini coba kita copy aja salah satu string dari sini. Kita copy, kita kasih nama sesuai yang di default notification channel ID. Di value ini untuk name-nya kasih default notification channel ID. Terus biarkan aja ini toko online tutorial ini kita hapus, kita kasih bebas aja, nggak masalah. Terus nextnya itu kita lihat lagi di sini di quick view-nya.
setup Firebase Cold Messaging. Nah, ini next-nya di sini kita udah tambahkan ini, terus access the device registration token. Ini teman-teman pilih yang Kotlin. Terus ini teman-teman copy aja. Copy semuanya. Terus habis itu teman-teman tambahkan di dalam main activity. Di main activity tambahkan aja di dalam on create listener ini. Di on create-nya paste aja di sini. Ada banyak error, tinggal alt enter aja. Ini on complete listener, alt enter. Lognya ini juga alt enter. Toasnya alt enter. Untuk tag-nya ini anggap saja ganti aja respon. Terus get message-nya ini teman-teman hapus saja. Kita cuma butuh ngambil tokennya aja. Ini untuk tokennya ini teman-teman copy, hilangin, terus message-nya taruh di sini. Kayak gini. Udah seperti ini doang. Terus ini ada error lagi, ini teman-teman ganti aja respon. Ini respon ketika gagal, ini respon ketika sukses. Ini tambahkan respon FCM. Apa itu FCM? FCM itu semacam kayak token di sini, ganti saya ke toString biar nanti ke convert menjadi string. FCM itu kayak ya semacam token yang akan kita gunakan untuk mengirim push notifnya. Di sini kita coba run aja dulu. Apakah kita mendapatkan FCM ini apa tidak? Kalau kita udah mendapatkan FCM, berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi project kita ke Firebase push notification. Coba kita run ulang, dan ada error lagi. Errornya adalah di default notification channel ID error. Ternyata ini copy, terus kita taruh di value, terus di string. Oke, sorry, taruh aja di sini, terus ini hapus, terus di manifest default notification untuk stringnya ini, name-nya kita ganti. Nah, di sini udah nggak error. Coba kita run ulang, sorry. Ternyata value di dalam sini itu kita nggak bisa mengotak-atik. Oke, biarkan. Oke, ini udah keren. Kita lihat aja di run. Di run kita cari, nah ini respon FCM. Nah, ini adalah token, kita tutup dulu. Nah, ini adalah token device-nya. Jadi setiap device itu nanti akan punya token sendiri, dan token ini yang akan kita gunakan untuk mengetes push notification kita. Nah, caranya untuk mengetes gimana? Ini kita teman-teman copy aja dulu. Ini teman-teman copy. Terus teman-teman masuk ke dalam, kembali ke web browser, ke toko online, ke tutor toko online ini di Firebase console kita. Terus teman-teman buka di extension, bukan extension tapi engage. Nanti di bawahnya ini ada engage nih, bener. Oke. Di engage ini teman-teman buka untuk cloud messaging. Nah, di cloud messaging ini teman-teman send your first message. Nah, oke, coba kita ke bawah ini untuk notification title-nya anggap saja tes pertama. Terus enter notification-nya, ini notifikasinya misal isi pesannya, notification name nggak perlu. Terus next. Di target ini adalah targetnya kita harus select aplikasi yang kita buat tadi. Di sini untuk case saya adalah com.inyotisto ini. Terus next lagi, next. Nah, untuk key-nya salah. Kita kembali ke target, bukan target tapi ke notification. Nah, di sini send test message. Nah, di sini kita harus masukkan FCM. FCM ini yang kita dapatkan tadi di Android-nya ini, di responnya ini. Ini kita copy, terus kita masukkan ke dalam sini. Oke, coba. Nah, tambahkan, terus tes. Dan kita tidak terjadi apa-apa. Ya, memang nggak terjadi apa-apa karena di dalam project kita belum kita atur untuk
notification-nya. Nah, untuk mengaturnya kita kembali lagi kita coba lihat lagi di setup Firebase ini, kita ke bawah bukan, tapi di sini kita ke receive message. Di receive message ini, nah ini di on message received ini kita copy aja semuanya. Coba kita copy aja dulu semuanya. Kita copy semuanya, terus kita ke project kita. Di sini di My Firebase Message Service ini yang kita dapatkan tadi, teman-teman taruh aja di sini. Ini tadi aku udah ketik di sini, ini aku override aja. Ini ada error-error, tinggal klik enter aja. Di sini biar nggak error, buat teman-teman buat aja file tag g sama dengan respon push notif. Nah, ini biar nggak error. Untuk scheduler ini teman-teman hide juga. Ini komen aja lagi. Terus cara untuk menampilkan notifikasi ini ke Android-nya di notifikasi di sini itu cukup mudah. Kita coba kembali lagi ke dokumentasinya. Di dokumentasinya ini kita buka yang My Firebase ini, klik aja. Nah, di sini kita ada contohnya di paling bawah ini. Di paling bawah ada function send notifikasi ini, teman-teman copy aja dari sini, copy semuanya, terus kita ke Android Studio-nya. Di Android Studio kita ini kita buka di Firebase, terus My Firebase Messaging Service. Nah, di sini teman-teman paste saja untuk fungsinya di bawah sini. Nanti ada banyak error, ini tinggal alt enter aja, alt enter terus pokoknya. Alt enter, import, alt enter lagi, import yang notification combat ini yang atas, yang core.apps. Untuk IC start ini kita kasih IC launcher foreground, terus FCM-nya ini, title-nya ini kita ambil misal di sini title, kita buat gini aja dulu. Ini kita alt enter lagi, alt enter, build-nya alt enter lagi, notification alt enter, udah gitu doang. Terus di sini kita buat parameter satu lagi untuk menampung title string. Terus ini bisa kita hapus saja. Ini untuk komen-komenan ini dari sini sampai paling atas bisa kita hapus karena sebenarnya kita juga nggak terlalu butuh itu. Nah, di sini baru kita panggil send notification. Karena di sini on message received ini adalah function di mana ketika ada notifikasi masuk dia akan memanggil on message received ini. Nah, kita cek ketika ada notifikasi masuk, kita panggil send notifikasinya. Nah, untuk title-nya di sini kan kita ada parameter title sama message body. Di sini kita tinggal panggil aja it.title.toString. Terus koma it.body.toString. Nah, kayak gini doang. Terus next. Udah sih cuma gini aja. Oh ya, ini title-nya ini teman-teman ganti di sini. Set content title ini teman-teman taruh di dalamnya, terus di run ulang aja. Kita ke Firebase Console. Di Firebase Console ini tinggal kita send, coba kita tes, kita centang terus tes lagi. Nah, ada sebuah message kalau teman-teman dengar. Nah, ini tes ini pesan adalah tes ini. Coba kita ubah ya. Selamat Anda mendapatkan pesan dari doi. Tes ini tes. Send tes. Nah, ada pesan masuk. Nah, tes ini tes, selamat Anda mendapatkan pesan dari doi. Hanya seperti itu saja untuk notification, push notifikasi. Nah, ini kita ngetesnya masih manual. Terus bagaimana kita mendapatkan pesan dari backend kita. Jadi ketika kita klik
di sini misal ketika kita klik transaksinya selesai atau apa segala macam, kita akan mendapatkan notifikasi itu di tutorial selanjutnya. Jadi kita cukup sampai di sini aja dulu. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Thank you, bye bye.